Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat sore pendengar, terima kasih yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi sejak pagi tadi sampai dengan sore ini ya, dan pastinya tetap hadir juga sampai malam. Ya, selamat sore, selamat tahun baru ya buat kita semua. Ini masih dalam suasana tahun baru ya, baru tanggal 9 ini. Oke, semoga semua dalam suasana bahagia ya, semangat ya bagi yang sementara melaju dengan aktivitas sore ini. Oke, ini merupakan mungkin dialog sore perdana ya di tahun 2026. Kita akan membahas ya dalam dialog ekonomi digital, kita akan membahas soal bagaimana pasar tradisional bisa ke platform digital ya. Tadi juga sudah saya coba angkat ya topik ini, dan ternyata memang masih banyak pendengar yang belum paham apa sih itu platform digital. Nah, sore hari ini pendengar, kehadiran narasumber yang luar biasa ya, selaku owner Pasar Bunda Manado, ada Bung Wahyudi Moko Agow ya. Oke, selamat sore. Saya menyapa panggilan Bang Yudi aja, Pak Yudi ya. Oke, bisa di ya. Ya. Oke, baik. Apa kabar Pak Yudi? Iya, alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa. Selamat tahun baru Pak Yudi. Selamat tahun baru. Semangat baru, Pak. Semangat baru ya. Ya. Oke deh. Baik. Dan pendengar nanti serta pemirsa, kita akan kasih kesempatan untuk Anda bertanya, berinteraktif ya. Seperti biasa di line SMS, WhatsApp, ataupun di line telepon. Atau Anda bisa kasih komentarnya melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, untuk SMS, WhatsApp, dan line telepon di 0821 9583 5080. Jadi topik kita sore ini dari pasar tradisional ke platform digital. Nah, pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa memang pasar tradisional memang sudah menjadi bagian ya dari dulu ya. Dan tentunya melalui pasar tradisional juga menjadi tempat ya untuk membantu kita berbelanja ya kebutuhan sehari-hari. Dan dengan adanya kemajuan teknologi, perubahan perilaku sebagai konsumen ya, pasar tradisional tentu menghadapi tantangan baru ya. Platform digital menjadi pilihan utama bagi kebanyakan orang untuk berbelanja ya, baik juga kepada pembeli ataupun pedagang untuk memanfaatkannya. Dan sore ini kita akan membahas bersama ya, bagaimana pedagang atau pasar tradisional ini bisa memanfaatkan platform digital ya. Nah, oke, Pak Yudi ya, tadi kan topik ini juga sudah saya angkat dalam acara sebelumnya tadi. Tapi ternyata masih banyak pendengar yang belum paham apa sih itu platform digital. Mungkin bisa dijelaskan dulu ini Pak Yudi, silakan. Iya. Sebenarnya simpelnya adalah platform digital itu sebuah hanya tempat, Pak. Tempat toko, hanya dia bukan dalam bentuk fisik tetapi di digital, artinya secara online gitu. Jadi rupa kayak Pasar Bunda ini kan pasar digital dan pasar tradisional. Kalau pasar tradisional itu bertemu antara penjual dan pembeli secara langsung. Iya, kalau tradisional. Tradisional. Nah, kalau platform digital itu pembeli sama penjual itu tidak bertemu secara langsung, gitu. Dan bedanya kalau pasar tradisional itu pembeli bisa melihat langsung barang-barang yang akan dibeli. Bisa tawar-menawar. Bisa tawar-menawar ataupun bisa memegang langsung barang yang akan dibeli.
Nah, kalau di platform digital itu customer hanya bisa melihat foto atau video yang akan barang yang akan mereka beli. Iya. Gitu. Dan dari segi praktisnya justru jauh lebih praktis dibandingkan dengan pasar tradisional. Gitu. Jadi kalau pasar tradisional kita harus ke pasar, harus punya waktu untuk ke pasar dan lain sebagainya. Sementara kalau platform digital, kita belanjanya bahkan sambil tiduran, Mbak. Iya. Lebih menghemat waktu ya. Lebih hemat waktu, baru lebih asik lah. Jadi kalau semacam bayangkan kalau lagi musim hujan nih, Iya. lagi musim hujan kita harus punya kebutuhan untuk di dapur. Kita harus belanja, kita ke pasar. Hujan. Becek, Pak. Orang Manado bilang bapecel. Nah, sementara kalau di platform digital atau di pasar bunda, itu dia tidur-tiduran sambil belanja lagi. Bahkan bisa belanja dari dalam dapur. Gitu. Jadi bisa ketahuan nih, kita di dapur apalagi yang kurang ya. Oh kita sudah habis tomat gitu. Oh kita sudah habis ini ya. Kita langsung beli apa yang kurang di dapur. Nah kalau ke pasar kan kita kadang-kadang sudah di pasar, apalagi tidak ada catatan ya, tidak ditulis apalagi apa yang sudah habis nih di dapur gitu. Kalau apalagi ya yang saya mau beli di pasar, kadang-kadang dari rumah rencananya mau beli lain, beli A, sampai di pasar udah beli yang lain. Pulang ke rumah, waduh, ternyata ada yang mau dibeli untuk masak hari ini, justru enggak dibeli. Betul. Gitu. Nah kalau di platform digital atau di pasar bunda itu lebih asik. Iya betul. Dimana ibu-ibu ini bisa belanja dari dapur. Jadi, bahkan tidak perlu buang waktu harus Nggak jalan, perlu. harus antri ya. Biarlah, yang buang waktu itu kami, Pak. Iya. Jadi kami menawarkan sini sebenarnya bukan hanya sekedar menawarkan bahan dapur, tetapi kami menawarkan praktisnya, layanan praktisnya di mana ibu-ibu sekarang kan sudah pada mulai sibuk ya, sibuk apakah itu sibuk dengan pekerjaannya ataupun sibuk ada aktivitas yang lain, sementara ada hal yang penting yang tidak bisa ditinggalkan adalah urusan dapur. Gitu. Karena ada yang bilang keharmonisan rumah tangga juga dapur itu berpengaruh. Ya, pasti. Iya, gimana kita mau berpikir kalau dalam keadaan lapar kan gitu. Walaupun di luar sana juga sudah banyak menawarkan makanan-makanan yang jadi. Nah, tetapi kan kami memberikan satu solusi juga bahwa kita tidak kita bisa menghemat waktu, tetapi kita bisa menyajikan menu spesial dan hemat dan sehat untuk keluarga. Betul. Gitu. Karena di pasar bunda juga insya Allah kami tetap akan selalu perbaiki dan mempertahankan dengan produk-produk kami yang kualitas yang fresh. Oh iya, oke. Gitu. Jadi itu memang yang akan kita bahas juga sore hari ini selaku owner Pasar Bunda Manado ya. Iya. Nah mungkin masyarakat juga bertanya-tanya dan penasaran ini pasar Bunda Manado ini apakah semacam pasar seperti di pasar Jengki, pasar Kerombasan atau seperti apa mungkin? Bisa diceritakan ya. Jadi kami punya outlet. Itu menyediakan apa saja di situ? Ya, kami punya sekitar saat ini hampir 300 item. Oh ya. Bahan dapur, baik dari itu aneka sayuran, buah-buahan, daging, ikan, bahkan ada yang sudah ready to cook. Ready siap dimasak, siap dimasak. Bahkan nanti insya Allah di hari Minggu atau hari Senin nanti, justru kita sebagian besar yang kita tawarkan itu barang-barang bahan yang sudah siap dimasak. Oh, gitu karena kami melihat jadi bumbunya sudah jadi ya. Sudah. Tinggal jadi misalnya diolah. Kita mau masak apa ya hari ini? Kita mau masak sayur capcay misalnya. Itu bahan-bahannya sudah bersih semua pokoknya. Sudah bersih semua, sudah dipotong-potong. Tinggal dimasukkan ke wajan, tinggal diolah, tinggal dimasak. Bahkan sudah ada bumbu-bumbunya juga. Nah, kelebihan ketika ibu-ibu nanti belanjanya yang sudah siap masak, tidak ada bahan yang terbuang. Nah, gitu. Jadi kan kadang-kadang kita nih mau bikin capcay, ada bahan-bahan yang kita nggak mungkin belinya hanya setengah. Iya pasti. Kita belinya satu. Nah akhirnya padahal kita cuma butuhnya setengah. Nah yang setengahnya ini kadang-kadang mungkin ada yang bisa simpan. Tetapi ada juga yang kalau kita simpan lebih dari 1 hari, rusak, kualitasnya sudah turun. Nah kalau siap masak itu tidak dibuang. Jadi di samping tidak repot untuk bersih-bersih dan lain sebagainya, itu
kita tidak mubazir lah istilahnya. Nah ini sangat cocok bagi bunda-bunda yang kerja. Juga anak-anak kos juga bisa. Jadi kalau misalnya kalau bunda yang lagi bekerja kan pulang dari kantor kan biasanya sudah capek nih. Ya. Tapi punya keinginan namanya hati seorang ibu ya. Saya ingin menyajikan menu yang spesial buat keluarga, buat anak-anak. Iya, tapi dengan sudah capek gitu kan. Nah kalau sudah ada yang siap dimasak, itu lebih praktis. Jadi nggak butuh waktu lama. Ya, betul. Bahkan insya Allah nanti akan ready juga paket tinutuan. Paket Siap masak. Oh ya? Ya insya Allah. Jadi ibu suka mau bikin tinutuan, lagi malas keluar cari tinutuan, ya udah belanja saja di Pasar Bunda. Tapi itu paket misalnya paket tinutuan misalnya. Kalau misalnya ada yang berencana untuk dimakan lebih dari 20 orang, itu paketnya gimana? Jadi kan itu? paketnya Disesuaikan. misalnya paket tinutuan untuk 4 orang. Nah berarti kalau untuk 20 orang dia bisa beli tinggal dikali. bisa beli 5 paket lah gitu. Oh gitu, oke. Dan untuk pasar Pasar Bunda Manado ini sebenarnya kiprahnya sejak kapan sih Pak Nah Yudi? sebenarnya kita awalnya itu 2000. Kenapa memilih terjun ke platform digital ya? Bagaimana? Nah jadi kalau saya pribadi sebenarnya bukan baru Pasar Bunda saya di dunia digital. Oh ya? Dulunya 2014 saya sama teman-teman itu ada namanya Pasar Manado. Pasar Manado itu macam-macam produknya. Itu bahkan mungkin kita belum kenal dengan toko-toko online yang saat ini yang lagi tren ya. Yang Shopee atau apa. Itu tapi waktu itu masih kebanyakan produk UKM. Pasar Manado. Nah, tapi tidak bertahan lama. Akhirnya saya bangun sendiri namanya Tole. Itu 2017 2018. Itu apa itu Tole? Tole itu toko oleh-oleh. Oh, toko oleh-oleh. Iya. Saya pakai nama Tole supaya ada ciri khas Minahasa juga ya kan. Tole. Itu namanya toko oleh-oleh. Nah, jadi baru bisnis oleh-oleh ini kan pada saat Covid terjun bebas ya. Terjun bebas. Tapi di situ saya melihat toko-toko yang lain pada tutup, tapi pasar ataupun supermarket itu enggak bisa tutup. Karena itu kebutuhan pokok. Iya, betul. Kebutuhan yang memang dicari setiap hari ya. Iya, justru malah bisnis ini pada saat Covid, bisnis ini malah naik gitu. Sehingga ya udahlah kalau seandainya kemarin itu dia toko oleh-oleh kami akhirnya dengan terpaksa kami harus tutup. Saya lihat kok ada peluang yang lain gitu. Ya. Gimana yang bisnis digital ini tapi yang di dalam itu adalah sembako gitu atau bahan-bahan pasar atau kebutuhan dapur yang dibutuhkan hari-hari. Kebutuhan pokok lah gitu ya. Akhirnya diskusi gitu sama istri dan kebetulan istri juga hobi dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi 2023 kami memberanikan diri untuk ya udah kita buka platform untuk pasar memanfaatkan digital. Iya, karena kebetulan juga sudah punya pengalaman dari sebelum-sebelumnya untuk bisnis digital ya. Jadi 2023 kami buka dan alhamdulillah disambut baik oleh masyarakat. Banyak yang minat, bahkan sampai kami tutup dan buka lagi di tahun 2025 ya sebelum bulan Ramadan. Itu karena banyaknya customer kami yang 2023 itu nanya, Bun, Pasar Bunda kapan buka lagi? Gitu. Tapi kan sebelumnya kan bukan Pasar Bunda, Tole kan itu? Tole, iya. Tapi bagaimana untuk pelanggan mengetahui bahwa ini ternyata memang milik dari Pak Yudi juga? Iya, jadi waktu awal-awal itu kan kami promosikan Pasar Bunda, itu teman-teman UKM pada sudah ganti, bisnis nama, gitu kan, teman-teman. Jadi kan kita mainnya juga di media sosial juga, dan alhamdulillah karena yang lain sudah pada tahu dulunya saya bisnis digital juga, sehingga mereka tidak ragu lagi untuk belanja gitu. Nah, ini memang bisnisnya dia ini seperti ini gitu, sehingga yang sudah kenal itu tidak ragu untuk belanja, bahkan merekomendasikan ke teman-teman yang lain. Oke, gitu. Baik. Nah,
Oke, kita kembali ke Pasar Bunda Manado. Tadi kan sudah disebutkan itu bahan-bahan makanan ya, mungkin bahan makanan yang siap saji ya. Nah, kalau Pasar Bunda sendiri dengan memanfaatkan platform digital ini, apalagi yang disediakan, yang tersedia? Kalau tadi kan disebutkan ada 300 item ya. Iya, Itu apa saja selain itu? Jadi kami untuk saat ini masih seputaran dengan kebutuhan dapur ya. Masih seputaran kebutuhan dapur. Ada juga barang-barang toko. Memang kemarin itu ada yang dari customer, ada beberapa yang minta bisa enggak Pasar Bunda ini tersedia juga bahan-bahan kebutuhan rumah tangga yang lain gitu. Alat-alat rumah tangga ataupun kebutuhan kayak kebutuhan untuk mandi, sabun-sabun, sabun cuci atau sabun mandi dan lain sebagainya. Insya Allah mungkin akan ke sana nanti, tapi kita lihat dulu. Oh, jadi sekarang ini masih seputar bahan. Sementara kita masih fokus untuk kebutuhan dapur. Dapur, iya, untuk kebutuhan dapur karena apa namanya, kalau yang kita kan butuh, kalau seandainya sudah banyak ini kita butuh space yang lebih besar lagi. Jadi untuk sementara kita fokus di kebutuhan dapur dulu sambil memperbaiki apa yang kurang gitu. Kita kembangkan, kita tingkatkan baik dari segi platformnya maupun dari segi produknya atau dari segi layanannya gitu. Nanti kalau sudah, insya Allah kalau sudah mulai mantap, kita bisa bahkan sebenarnya di platform digital itu tidak ada batasan untuk jual apa saja. Iya, betul. Tidak ada batasan gitu. Cuman kembali lagi bahwa kami di sini prinsipnya bukan hanya sekedar menjual produk, tetapi kami menjual layanan juga. Layanan. Jadi layanan ini kan kami punya layanan antar ya. Pesan online, layanan antar gitu. Jadi jadi daripada kita mau banyak tapi layanan kita kurang, susah juga. Nah, untuk pesan layanan antar, kalau untuk seputaran Kota Manado itu ada ongkir atau enggak? Itu ada. Begitu juga dengan luar Kota Manado? Ada. Tetap ada ongkirnya ya? Kalau untuk dalam Kota Manado itu dia ongkirnya 10.000 per titik. Oh, 10.000. Jadi jauh dekat itu tetap 10.000. Oh, jauh dekat tetap 10.000. 10.000. Wow. Kalau misalnya ada yang pesan dari Amurang begitu 10.000 juga? Oh enggak, yang untuk Kota Manado. Oh. Karena kami punya kan tadi jauh dekat 10.000. Berarti kalau luar Kota Manado? Khusus Kota Manado. Khusus nah, Kota tapi Manado. kami juga punya customer di luar Kota Manado tapi di pinggiran. Kayak di Air Madidi sama di Baumbi ada. Oh, ada juga ya? Ada. Ada cabangnya begitu ya? Bukan cabang, tapi ada customernya. Oh, ada customer. Baru di Pineleng, baru di apa namanya ya, di area Koka sama Kembes. Lalu itu sempat ada yang dari Tondano pesan. Oh, jauh. Jauh. Nah, cuma kan kita di sini jualnya kan bahan mentah ya. Jadi kami belum punya layanan untuk antar di luar kota. Oke. Jadi dari sekian banyak yang disediakan itu bagaimana? Dari Pasar Bunda sendiri mempertahankan kualitasnya, misalnya hari ini menyediakan 100 item, terus ada sisa ternyata 50 item misalnya. Nah, itu untuk mempertahankan kualitasnya bagaimana? Nah, jadi memang tergantung dari bahannya. Setiap bahan itu kan punya perlakuan yang beda-beda. Dan alhamdulillah sudah mau 1 tahun ini kami sudah banyak masukan-masukan, sudah banyak belajar. Ada beberapa item yang diperlakukan seperti ini, tapi kami hanya bisa bertahan per item itu kecuali selain dari frozen ya. Kalau frozen kan bisa bertahan lama ya di freezer. Tapi kalau untuk sayur-sayuran itu kami tahannya sampai maksimal 2 hari. Maksimal 2 hari. Lebih dari itu sudah kami tidak jual lagi. Berarti untuk menyediakan item jualan di Pasar Bunda ini berarti dilihat dari apa yang sering dicari, begitu ya? Apa yang sering Iya, memang di sistem kami itu sudah muncul hari ini paling banyak yang dibeli apa. Ya, dan ternyata ini begitu. Iya, nah yang paling banyak dibeli itu itemnya yang kami perbanyak. Gitu. Tetapi kami berusaha untuk lengkap. Jadi kalau itu ada barang yang jarang dicari tapi ada yang cari juga. Ada yang cari. Ada item juga yang kami tidak ready tapi pre-order dan customer langganan sudah tahu. Ini Pasar Bunda tidak stok di outlet, tetapi kalau untuk mau pesannya dari malam.
biar besoknya kami siapkan dalam keadaan fresh. Oh, gitu. Dalam kondisi fresh gitu. Tapi kalau dilihat dari pengalaman ini yang namanya belanja online kan, Iya. ada yang konsumen yang suka iseng. Oh iya. Itu gimana itu? Misalnya pura-pura pesan segini banyak dan ternyata setelah diantar nggak ada orangnya. Itu Alhamdulillah gimana ya sampai mengantisipasinya? selama kami buka belum pernah temukan yang seperti itu. Iya, Alhamdulillah. Mungkin juga ya karena niat kita untuk melayani sehingga orang yang pesan itu malah ada yang baru pertama kali pesan itu nominal pesanannya cukup besar juga. Customer pertama tapi langsung transfer. Oh, langsung transfer. Biasa kan kami nggak harus paksakan langsung transfer dulu Bunda ya. COD begitu. Tidak. Jadi kami fleksibel aja. Jadi ketika dipesan Tiba barang baru dibayar. kami bisa bayar COD, bisa langsung transfer juga, bisa langsung terima di tempat. tergantung customer. Gitu. Jadi kami nggak harus tekankan Bunda langsung transfer dulu ya. Oh gitu. Oke. Kami positif thinking aja dulu. Baiklah. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang pesanan fiktif. Oh iya, pesanan fiktif itu. Alhamdulillah real semua. Oke, luar biasa. Nah, tentunya menjalankan pasar Bunda ini ya melalui platform digital tentu bukan sesuatu yang mudah ya. Itu dikerjakan berdua sama istri atau ada karyawan juga? Iya, kami ada tim. Oh, ada timnya. Ada tim. Oh, gitu ya. Karena kalau berdua itu pasti kelabakan ya, Mbak. Itemnya banyak, customernya juga banyak. Alhamdulillah kami sudah mau 1 tahun ini sudah lebih dari 500 customer ya. Tapi belanjanya nggak sekaligus setiap hari 500 customer. Oh, untuk tim pengantar juga ada? Ada. Oh, ada juga ada, ya? Oh, itu termasuk karyawan juga? Bukan iya. bukan di pesan gitu, ada juga pesan online kalau seandainya ada misalnya kurir nih lagi antar di tempat lain. Nah, ada customer juga yang butuh cepat yang di tempat yang rutenya beda gitu kan. Nah, biasanya itu dari tim admin akan konfirmasi, Bun, ini kurirnya masih di rute yang lain. Mau menunggu kurir atau mau digosen gitu. Dan di layanan ongkir kami juga ada yang layanan ekspres. Baik. Nah, layanan ekspres itu 25.000. Oh, layanan jauh ekspres dekat. Ya? Jauh dekat. Tapi kalau dia ambil ekspres itu pasti pengantarannya cuma di dia. Kalau reguler itu biasanya kurir bawa lebih dari 1 pesanan. Jadi harus sesuai menurut rute. Gitu. Jadi itu ya untuk pasar tradisi pasar Bunda Manado itu untuk sekarang ini baru menyediakan seputar bahan-bahan dapur begitu ya. Baru bahan dapur. Oke deh, baik Pak Yudi, mungkin kita akan kasih kesempatan untuk pendengar ya. Pasti penasaran ini platform pasar Bunda ini seperti apa mungkin ya. Iya. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk Anda pendengar dan pemirsa, baik di line SMS, WhatsApp ataupun di line telepon di 082195835080 atau mungkin bisa bertanya langsung, kasih komentar dan pertanyaannya melalui kanal YouTube ya. Oke, kita akan break dulu sejenak ya. Setelah ini kita akan kembali untuk Anda. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono pikonja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta
Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu-dudu banyak sebenarnya yang boleh mau bikin kasih yang anak. Ngana cuma mau dudu-dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang. Kacang tore ini anak supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Oke, baik pendengar, kita kembali lagi ya untuk dialog sore hari ini, dan kita masih membahas topik terkait dengan dari pasar tradisional ke platform digital ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi ya, perkembangan teknologi yang ada. Sama seperti platform dari Pak Yudi ini ya, memanfaatkan media sosial ya dengan platform Pasar Bunda ya, Pak Yudi ya. Oke, Pak Yudi, ini sebelum kita ke respon dari pendengar, ini kalau bicara soal izin itu seperti apa, Pak Yudi? Iya, kalau Pasar Bunda ini kan masih bisa dibilang startup ya, Iya. startup digital. Jadi untuk izin kami baru NIB, nomor induk berusaha. Oh iya. Nomor induk berusaha, itu kan cukup mudah ya untuk daftar. Untuk daftar, jadi nggak ribet begitu ya, nggak harus ini itu kesini itu memang kesana. pemerintah sudah siapkan, dan kebetulan alhamdulillah sebelumnya saya juga sebagai pendamping UMKM sering bantu teman-teman UKM untuk membuat NIB. Oh, oke. Baik Pak Yudi, ini kita langsung ke respon dari pendengar. Selain SMS WhatsApp pendengar, kami juga kasih kesempatan ya melalui line telepon di 0821 9583 5080 ya. Oke, ini sudah ada yang masuk dari 081356 sekian. Selamat sore Bung Mike. Kalau menurut saya media sosial dengan pasar digital memang sangat membantu sekali ya, baik itu pelaku usaha ataupun konsumen. Tapi memang rupa orang ini pelaku usaha seperti UMKM ini boleh berdiam diri. Selain mesti bersaing, belajar mengikuti perkembangan iptek untuk mempromosikan produk. Makasih, salam semangat dari Family 18 Kitchen Bitung ya. Bagaimana Pak Yudi menanggapi itu? Iya betul. Jadi pelaku usaha sekarang itu tidak harus berdiam diri. Iya, harus mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini. Ketika kita merasa bahwa kita sudah cukup bagus, tidak berubah searah dengan perkembangan zaman, kita akan tertinggal. Sebut saja perusahaan-perusahaan raksasa yang kemarin-kemarin itu sempat top, karena tidak mau berubah, akhirnya tertinggal bahkan tutup. Nah, yuk. Kadang-kadang kan orang juga suka berpikir begini ketika akan memulai usaha.
jangan-jangan belum setengah jalan sudah sudah tutup, sudah bangkrut. Iya, Itu bagaimana untuk memotivasi mereka sebenarnya ini? Iya. Tidak ada usaha yang tidak punya resiko. Iya, pasti. Gitu. Dan sebenarnya yang kita hadapi ini bukan tantangan nanti ke depan kita akan menemukan masalah seperti ini, tetapi justru masalah yang paling pokok yang harus kita hadapi dulu adalah masalah dengan diri sendiri, gitu. Kita harus mempersiapkan mental kita dengan segala kemungkinan yang terjadi. Yang pasti tidak ada kesuksesan, tidak ada yang tidak melalui proses ya. Dan saya sama istri dan juga tim sadar betul bahwa kami punya tantangan sebenarnya. Kami punya tantangan, kami tidak sering mengatakan itu adalah masalah, tapi kami punya tantangan ya. Tantangan di mana kami kan akan berhubungan dengan orang-orang yang mungkin bahkan baru pertama kali kenal. Dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam permintaan ya. Untuk kadang-kadang kan ada customer yang tidak mempermasalahkan harga, yang penting layanan. Ada customer yang mempermasalahkan harga. Ada customer dalam satu produk, ini kok kenapa begini, gitu kan? Tapi ada customer dengan produk kondisi yang mirip, itu it's okay, enggak masalah. Nah, jadi kita menghadapi karakter-karakter customer ini, kita menganggap mereka ini adalah sahabat dan mitra kami. Sehingga apapun yang disampaikan, apakah itu pujian ataupun masukan atau kritikan, itu kami tetap akan terima. Iya, kami terima karena mereka memberikan masukan itu buat kami juga, gitu. Dan tantangan-tantangan yang lain justru dari kami sendiri dan juga dengan tim. Gimana kita bisa berkolaborasi dalam satu pekerjaan ini agar supaya bisa menghasilkan layanan yang lebih baik. Jadi kalau seandainya kita pikirkan masalah, oh ini nanti akan mau gini, nanti jangan-jangan baru 1-2 bulan buka tutup, 1-2 bulan buka tutup. Gimana dengan modalnya, gimana dengan waktu yang sudah kita buang. Kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak akan pernah buka. Nah, kalau untuk Pasar Bunda sendiri pernah nggak sih seperti kata orang sukses itu bukan pada saat mulai langsung sukses, pasti pernah jatuh, pernah nggak mengalami? Pasar Bunda kan 2023 mulai itu sempat tutup juga kan. Bagaimana memotivasi supaya bisa kembali bangkit nih seperti sekarang ini? Iya. Jadi kebetulan saya sama istri alhamdulillah punya pemahaman yang sama. Waktu 2023 kami dengan berat hati untuk sementara kami tutup. Makanya kami waktu 2023 itu mau tutup, kami bukan bilang bangkrut. Itu ditutup karena? Nah, jadi waktu itu 2023 masih kebanyakan kami berdua yang handle. Oh ya. Sehingga waktu itu ada sedikit tantangan begitu ya? Iya. Kendala. Ada anggota keluarga yang sakit. Sehingga karena kan baru kami berdua yang handle. Iya. Sehingga kami harus perhatikan ini yang ada anggota keluarga yang sakit. Oh iya betul. Jadi artinya terbagi begitu ya? Iya. Sehingga kami tutup, tapi kami berusaha. Ini Pasar Bunda kami tutup bukan karena bangkrut ya. Kami istirahat dulu. Oh ya. Namanya istirahat kan pasti mau bangkit lagi. Iya pasti. Oke. Jadi kalau kita udah tutup, berarti kita udah orang Manado bilang so tobat ya. Senakan mau buka lagi. Nah alhamdulillah karena kami juga punya customer yang loyal, sering tanya, ayo buka lagi Kenapa Bun, buka lagi Bun, buka lagi Bun. Gitu. Itulah yang memacu semangat untuk kembali bangkit. Betul. Nah tadi Pak Yudi menyentil soal harga. Itu ada nggak yang suka nawar-nawar begitu, tawar? Kurangin dong begini, terlalu mahal ada begitu. Itu gimana mengantisipasinya itu? Nah itu bedanya ketika kami jualan bertatap muka langsung dengan ketika mereka belanjanya di platform. Untuk tawar-menawar kami tidak punya pilihan di platform kami untuk tawar-menawar harga. Sudah pasti kan kalau di platform harga segitu ya segitu. Iya. Nah, biasanya yang nawar ini kalau seandainya kita punya kedekatan emosional dengan si customernya. Gitu. Sudah langganan lah istilahnya. Tapi selama ini dari sekian banyak customer jarang yang nawar. Karena apa? Justru di Pasar Bunda
Harganya terjangkau. Iya, harganya terjangkau, bahkan ada yang lebih murah dari harga pasar tradisional. Gitu, karena ada beberapa item yang ini tidak cukup, ini sudah mau habis, mau tidak mau harus lari ke pasar untuk beli. Ternyata di pasar harganya lebih mahal gitu dari harga jualnya pasar Bunda gitu. Makanya tidak ada yang, kalaupun ada yang nawar, berarti mau belinya banyak. Mau belinya dalam jumlah banyak. It's okay selama harganya masih bisa masuk, kami tetap layani. Jadi dipertimbangkan ya. Tapi kan kalau belanjanya langsung di platform di pasarbunda.com itu tidak ada pilihan tawar. Dan lagian harganya masih sangat terjangkau. Masih bisa dijangkau. Nah, untuk customer yang sudah menjadi langganan, ada nggak sih yang diistimewakan, misalnya, karena Ngana so jadi kita pelangganan, kita kasih bonus. Ada nggak seperti itu? Ada sekali-sekali kami kadang-kadang si customer, Bun, saya kan pesannya, saya nggak pesan ini loh Bun, gitu. Iya Bun, itu nggak apa-apa, itu bonus. Oh alhamdulillah, semangat gitu. Ada ya? Ada. Oke, baik. Baik, kita ke respon lagi dari pendengar, dari Ibu Aprilia di Karombasan. Ini selamat sore Pak narasumber dan host. Platform digital memang penting di era sekarang. Bagaimana tanggapan narasumber tentang kesiapan pemerintah mengoptimalkan digitalisasi market di daerah yang belum tercover penuh jaringan internetnya? Terima kasih. Nah, ini menarik ini. Bagaimana Pak Yudi? Betul. Jadi sebenarnya ini ditanyakan ke pemerintah. Sebenarnya sih. Tetapi ini kalau berdasarkan pengalaman gimana nih Pak Yudi? Berdasarkan pengalaman, kebetulan saya juga tergabung di komunitas ya, organisasi RT Kerelawan TIK. Memang sebenarnya pemerintah lagi berupaya untuk memfasilitasi daerah-daerah yang istilahnya blank spot ya, yang tidak dapat signal. Dan sekarang sebenarnya yang tidak dapat signal ini sudah dilirik oleh UKM yang menyediakan layanan WiFi. Pernah dengar ya? Kayak WiFi desa atau apa gitu kan. Jadi biasanya mereka jual voucher. Oh, voucher. Berarti mereka keliling dong. Jadi kayak ada di beberapa perumahan, mereka sudah pasang nih alat untuk pemancar WiFi. Bisa terjangkau di yang tadinya tidak dapat jaringan signal, internet, itu mereka bukannya di situ. Itu peluang bisnis sebenarnya, dan itu sudah dimanfaatkan oleh beberapa teman-teman UMKM. Kalau Pasar Bunda sendiri ada juga yang memanfaatkan seperti itu? Kalau Pasar Bunda sendiri kan tidak hanya menjual barang ya. Nah, selama ini bahkan kadang-kadang yang customer kami pernah ada satu customer yang saya antar itu agak sedikit ke dalam ya. Iya. Ternyata ada rumah-rumah juga di sini gitu, kan agak lembah ya. Nah, ternyata situ sudah dapat jaringan signal. Iya. Cuman memang ada tempat yang jaringannya kayak lemah. Ada beberapa provider. Kalau di sini harusnya pakai provider ini gitu. Itu pun sekarang sudah dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa internet. Sehingga di Manado ini kalau menurut saya sih sudah hampir bisa dibilang tercover semua. Tercover semua. Kecuali mungkin ada beberapa tempat yang jaringannya agak kurang bagus. Kurang bagus, iya betul. Nah, untuk Pasar Bunda sendiri selain memanfaatkan platform digital, kalau misalnya ada customer yang pingin datang langsung gitu ya? Boleh. Itu alamatnya di mana itu? Kira-kira? Alamatnya di Sumompo, Kelurahan Sumompo Lingkungan 2, dekat SMP 11. Tepatnya di Perumahan Rindu Sekar Alam. Oke. Jadi masih bisa terjangkau begitu ya, alamatnya. Ada sih beberapa customer yang penasaran gitu. Pergi langsung. Ke sana langsung. Oh, ini di sini ya Pasar Bunda. Iya, Bun. Mereka melihat langsung proses kami di situ gimana dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang itu masih loyal untuk belanja. Oke, luar biasa. Baik Pak Yudi, mungkin sebelum kita lanjut ya masuk di sesi terakhir, kita akan break lagi sejenak ya. Setelah ini kita akan kembali untuk sesi terakhir.
keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik pendengar, kita kembali lagi untuk sesi terakhir ya, masih di Dialog Ekonomi Digital. Kita membahas bagaimana pasar tradisional ke platform digital ya. Oke, kita ke respon pendengar lagi melalui kanal YouTube ini dari Rizky Sastro. Ini sejauh ini, apakah tantangan utama dalam bertransaksi jual beli di platform digital ya, khususnya untuk pasar bunda ini mungkin. Dan di mana lokasinya ini sudah saya tanyakan tadi, mungkin bisa dijelaskan lagi. Silakan Pak Yudi. Oke, kalau untuk masalah transaksi sejauh ini sebenarnya sih tidak ada masalah yang cukup cukup mengganggu ya dalam bertransaksi, karena kami punya tawaran bisa COD, bisa juga lewat transfer, lewat dana bisa. Jadi sampai saat ini sih belum ada yang ribet ya untuk transaksi. Nah, yang sedikit kendala itu sih sebenarnya ketika mereka mau transaksinya COD. Jadi untuk uang kembalian itu saja sih, itu saja. Tapi sampai saat ini kadang-kadang misalnya nih saya pada saat ada mau antar tidak ada uang kembalian, sudah enggak apa-apa, nanti dideposit aja untuk pesanan berikutnya. Oh begitu, jadi disimpan begitu ya? Iya, jadi makanya aman-aman saja sih, alhamdulillah. Aman. Oke. Nah, jadi untuk lokasi tadi gimana bisa dijelaskan lokasinya lagi? Di Perumahan Rindu Sekar Alam di Sumompo Lingkungan 2, Kecamatan Tuminting. Oke. Baik, jadi itu ya untuk Rizky Rizky Sastro dan juga untuk pendengar lainnya ya. Baik, jadi untuk sesi terakhir ini kalau masih ada di line SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 082195835080 ataupun mungkin di kanal YouTube juga ya. Silakan kasih komentar, pertanyaan dan tanggapan Anda untuk sesi terakhir ya. Nah, untuk Pak Yudi sendiri ini selaku owner Pasar Bunda Manado ini ada nggak saran atau masukan untuk pedagang-pedagang tradisional di pasar-pasar tradisional mungkin yang biar bisa beradaptasi dengan platform digital? Ada nggak saran untuk mereka? Apalagi mungkin ada yang mungkin belum paham soal teknologi begitu ya. Iya. Gimana? Jadi saran saya untuk teman-teman sesama pedagang ya. Pertama, kita jangan terlalu kaku dengan pemikiran kita sendiri. Saya itu tidak bisa dengan untuk jualan lain. Padahal dia punya anak, dia punya ponakan yang bisa dia pekerjakan untuk ya udah nanti om atau tante yang sebagai pemilik lapak ya siapkan barangnya untuk dijual, nanti dipekerjakan misalnya ada anak atau ada ponakan atau ada tetangga nih yang kemungkinan pasti kalau Gen Z bisa lah untuk jualan online. Nggak apa-apa, itu diperdayakan gitu. Buka lapangan pekerjaan. Yang penting mindset kita dulu yang harus kita rubah. Bahwa sekarang zamannya orang lagi cari yang praktis. Jadi ketika kita mau bertahan secara offline, mungkin saat ini masih bisa ya. Tapi ke depan gimana? Ya kan kita tidak tahu karena sekarang ini terjadi gelombang perubahan di perilaku konsumen. Betul. Dengan aktivitas konsumen yang mungkin sudah bervariasi dan tawaran kemudahan digital. Nah ini perkembangan teknologi ini yang mempengaruhi perubahan karakter konsumen ya. Biasa kalau dulu ribet untuk belanja, sekarang
sudah ada. Sudah lebih dipermudah. Iya, dengan perkembangan teknologi, dan kalau kita sebagai pelaku usaha tidak mau berubah dan tidak mau menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, nantinya kita akan tertinggal. Tertinggal, iya. Iya, betul. kalau seandainya tidak bisa, ada anak, ada ponakan, anak, ya, ada bisa tetangga yang bisa kita belajar pekerjakan begitu. untuk ayo jualan, atau bisa join dengan pasar bunda. Oh ya, jadi pasar bunda juga Bisa, membuka peluang ya. bisa. Oh gitu. Oke. Kita bermitra lah. Yang belum paham gimana sih, mungkin bisa Iya, bertanya langsung. iya. Nanti ibu atau bapak tinggal siapkan barangnya, nanti dijualnya di pasar bunda. Oh gitu. Oke. Soal yang lainnya biar kami yang urus. Oh siap. Oke, baik. Baik Pak Yudi. Nah ini kan kalau berbicara belanja online atau penjual online ini dengan berbagai macam hasil jualannya, dari pasar bunda sendiri bagaimana mengantisipasi soal persaingan ini agar konsumen lebih lebih mengarah ke pasar bunda biar lebih menarik begitu, menarik konsumen, bagaimana? Iya. Kalau sampai sejauh ini sih kami tidak terlalu berpengaruh ya untuk masalah kompetitor ya. Ya. Karena kebetulan yang main dengan platform sendiri itu nggak tahu di tempat lain apakah ada, tapi yang lain kan masih main di media sosial. Media sosial ya. Tapi pasar bunda alhamdulillah sudah punya platform sendiri, gitu. Yang dimana di dalam itu hanya produknya pasar bunda, gitu. Dan untuk dengan pedagang-pedagang yang lain, malah kami tidak menganggap itu sebagai saingan. Oh gitu. Kami inginnya jadi mitra. Oh jadi mitra. Iya. Kami ingin jadi mitra sehingga kami tidak dalam menjalankan bisnis pasar bunda ini tidak terlalu terpengaruh dengan masalah kompetitor itu. Malah kami ingin kalau ada hal-hal yang seperti itu kami ingin bermitra. Karena sekarang gitu ya. Karena sekarang bukan zamannya lagi untuk berperang ya. Iya. Berkompetisi. Justru sekarang itu zamannya berkolaborasi. Persaingan sehat lah begitu. Betul. Ya. Oke. Nah, ini kalau bicara soal strategi yang efektif dari pasar bunda sendiri, bagaimana untuk bisa meningkatkan kepercayaan dari konsumen dalam berbelanja online, khususnya di platform digital? Iya. Yang pertama itu yang saat ini yang akan kami lakukan dalam waktu dekat ini, insya Allah hari Minggu atau hari Senin itu. Pertama ketersediaan produk yang cukup praktis yang saya bilang tadi, ready to cook, siap masak ya. Ya. Baru kedua kami akan terus memperbaiki layanan kami, layanan kami baik itu customer service-nya maupun dari platformnya, di mana ibu-ibu ini bisa gampang untuk menggunakan itu lah, karena kan target market kita adalah ibu-ibu, gitu. Jadi kami akan coba perbaiki apabila ada di platform kami itu ada fitur-fitur yang kayaknya kurang srek ya digunakan oleh ibu-ibu ya. Itu akan kami perbaiki biar lebih mudah lagi ya, biar ibu-ibu bisa lebih familiar lagi untuk menggunakan platform pasar bunda. Oke, baik. Baik, Pak Yudi, ini dengan berbagai pengalaman ya, apalagi sebagai seorang owner di platform digital ya. Oh ya, oke. Karena kita akan lanjut ya untuk penelpon ini mungkin ada yang penasaran ini, walaupun sudah sesi terakhir. Silakan di line telepon 0821 9583 5080. Ya, selamat sore Pro 1. Halo, selamat sore. Halo. Kecil suaranya. Iya. Oh, sayang sekali ya. Oke, baik. Silakan ya untuk sesi yang paling terakhir ini ya. Kalaupun ada penelpon ya, silakan di 0821 9583 5080 ya. Oke, jadi kita berbicara soal dari pasar tradisional ke platform digital. Jadi memanfaatkan platform digital ya dengan Pak Wahyudi Moko Agau selaku owner Pasar Bunda Manado. Oke, baik. Dan tampaknya saya harus segera akhiri kebersamaan kita di sore hari ini ya untuk dialog sore ini soal ekonomi digital. Pak Yudi, mungkin yang terakhir ini Pak Yudi, yang namanya usaha itu pasti tidak luput dari yang namanya tantangan ya. Oke.
Kalau dari Pasar Bunda sendiri mungkin bisa berbagi juga dengan pendengar-pendengar kita, siapa tahu ada yang ingin juga mencoba usaha ya seperti Pak Yudi. Iya. Apa sih yang menjadi tantangan dan bagaimana mengatasi tantangan yang ada ini, Pak Yudi? Silakan. Iya. Sebenarnya tantangan yang paling berat itu di diri kita sendiri ya. Di diri kita sendiri karena buktinya kami juga bangun Pasar Bunda ini tadinya tidak punya apa-apa gitu. Tidak punya apa-apa dalam artian saya belum terlalu paham dengan masalah sayur gitu kan. Nah, ada solusinya. Solusinya? Iya, googling Pak. Oh, googling. Jadi kami googling dan juga sharing sama istri, kebetulan kan istri juga hobinya masak ya. Jadi pengalaman istri, apa yang istri tahu, apa yang kami tidak tahu berdua, kami googling Pak. Ini jadi sebenarnya tantangan itu justru di diri kita sendiri. Kalau yang lain itu kan kita punya, harusnya kita harus dapat solusi ya. Ini saya tidak mau usaha ini, saya tidak bisa. Ya sudah, kita coba cari tahu, dalami. Misalnya kita mau usaha ini Pasar Bunda ya, masalah pasar. Kan kalau laki-laki jarang ke pasar juga ya. Ini kalau mau jualan bahan-bahan pasar apa saja. Gitu. Jadi kita mulai tentukan produknya apa. Nah, produknya apa? Nah, produk-produk ini kan kita enggak tahu merawatnya ini biar bisa fresh dan dicari nggak ini? Dicari enggak ini? Kita bisa googling. Nah, kita bisa googling. Karakter ibu-ibu customer kita yang target market kita biasanya cari apa sih? Biasanya masak apa sih? Itu sebenarnya sudah ada di googling, bisa di googling itu semua. Oh gitu ya. Bisa dicari semua. Makanya tantangan sebenarnya itu di diri kita sendiri. Ada di diri kita. Mau enggak kita mau berubah? Mau enggak kita mau keluar dari zona nyaman? Mau enggak kita untuk membaca peluang? Jangan-jangan yang kita tadinya pikir ini masalah padahal peluang. Gitu. Yang pasti jangan cepat berputus asa. Jangan, gitu ya. jangan. Oke, baik. Pak Yudi, oh ya, ini ada yang terlewatkan juga ini dalam membangun satu usaha. Ya, ini apakah modal sendiri atau adakah bantuan dari pemerintah di awalnya? Apa namanya, kalau untuk dari pemerintah sih belum ada. Oh, belum ada. Sampai sekarang modalnya dari teman-teman juga. Oh iya. Investor lah gitu. Ada yang invest, ada yang punya, alhamdulillah punya uang, tapi ini kita mau usaha apa, bingung kan. Nah, sehingga kita ketemu, kita presentasi, ini kita mau nantinya akan buka seperti ini, dan alhamdulillah dipercaya untuk dikelola dan kita buka. Oke, baik. Baik Pak Yudi ya, untuk mengakhiri dialog kita sore hari ini, mungkin sebagai closing statement sekaligus juga ajakan untuk pendengar-pendengar kita ya, siapa tahu ada yang ingin mencoba juga. Ya mungkin seperti apa closing statementnya, silakan Pak Yudi. Oke, baik, untuk pertama untuk para bunda dulu yang di rumah ya. Jangan lupa kalau untuk mau belanja bahan dapur, mau untuk masalah isi dapur, yang cari yang praktis di pasarbunda.com. Itu pertama ya. Dengan cara? Ya, pasarbunda.com itu sudah ada semua situ. Oh, langsung. Buka di Google Chrome atau di browsing, Pasar Bunda, ketik aja pasarbunda.com, nanti udah muncul di situ. Oh, langsung masuk di situ. Muncul di situ, sangat mudah, dan alhamdulillah sekarang bahkan ibu-ibu yang tadinya cuma tahu Facebookan itu udah familiar belanjanya di situ. Cukup mudah. Baru untuk teman-teman yang mau buka usaha, jangan terpaku pada masalah. Nah, tetapi fokus pada peluang yang ada. Sip, baik. Yang pasti di mana ada kemauan pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Baiklah kalau begitu, terima kasih buat Pak Wahyudi Moko Ago ya, selaku owner Pasar Bunda Manado, sudah berbagi sedikit pengalaman untuk kita di sore hari ini ya. Semoga apa yang sudah dibicarakan sore hari ini boleh memberikan juga satu wawasan buat kita semua, khususnya bagi Anda yang ingin mencoba untuk membuka usaha dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti platform digital ya Pak Yudi. Terima kasih sekali lagi Pak Yudi untuk waktunya bersama RRI sore ini. Ya, sukses terus untuk kedepannya ya untuk Pasar Bunda Manado. Pasti. Jadi Anda yang mungkin ingin mencari keperluan dapur, ya silakan silakan ke pasarbunda.com ya. Di situ lengkap, bahkan ada yang
untuk menu yang tinggal dimasak gitu. Jadi nggak perlu lagi mau kasih bersih bawang, kasih bersih ini dan itu. Ini langsung siap saji. Siap untuk diolah gitu ya Pak Yudi. Bahkan kami punya produk yang best seller itu ayam ungkep sama dabu-dabu roa. Sudah ada dabu-dabunya juga. Waduh, itu luar biasa. Oke, baik, sekali lagi terima kasih juga untuk pendengar yang sudah memberikan respon ya di sore hari ini. Dan akhirnya saya Michael yang bertugas bersama dengan seluruh kerabat kerja, tim teknis ya yang sudah membantu untuk program kita sore hari ini bisa terlaksana dengan baik ya. Sekali lagi terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Bersatu